Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama saya Niko Dwi Novianto. Nah, pada video kali ini saya mau sedikit menyinggung atau memberi pendapat pada statement Jack Ma. Mungkin kalau misalkan kalian sering nonton videonya Jack Ma, pasti dia sering banget bilang, jika kalian belum sukses, maka semua kata-kata motivasi kalian, nasihat kalian akan terdengar seperti kentut. Dan jika kalian sudah sukses, maka kentut kalian akan terdengar seperti motivasi. Nah, menurut saya pribadi, ini statement yang sangat menarik. Boleh dong kalau misalkan saya ngasih pendapat ke statement orang lain. Kan ya, karena kita juga pemikirannya berbeda-beda, pengalaman pribadinya juga berbeda-beda. Jadi ya, menurut saya ya boleh-boleh aja lah kalau misalkan kita ngasih pendapat ke statement orang lain. Jadi gini, kalau misalkan kita yang belum sukses mau ngasih motivasi ke orang lain, itu dianggap seperti kentut. Dan terus bagaimana? Apakah harus kita menunggu orang-orang sukses itu memberi kita nasihat? Apakah semua nasihat, apakah semua motivasi harus diberikan oleh orang-orang yang sudah sukses? Lah kalau misalkan orang yang belum sukses ngasih motivasi ke orang lain, seharusnya diterima. Tapi kalau misalkan orang itu menganut kata-kata Jack Ma yang tadi, statement Jack Ma yang tadi, harus mendengar dari kata-kata orang sukses, gak bakalan ada orang yang mau menerima nasihat dari orang lain. Nah, ini statement yang salah menurut saya pribadi. Karena gini, kalau misalkan saya boleh ilustrasiin dengan dua orang, anggaplah ada dua orang. Orang yang pertama ini punya pengetahuan tentang martabak. Dia pernah beli martabak, dia pernah makan martabak. Otomatis kan pasti dia tahu bagaimana sih rasanya martabak, bagaimana sih tekstur makanan martabak ini, bagaimana sih bentuknya martabak ini, berapa sih harganya martabak ini. Otomatis kan dia sudah tahu, karena apa? Dia pernah beli martabak. Nah, orang yang kedua, dia sama sekali nggak pernah ngerti apa itu martabak, rasanya kayak gimana, berapa harganya, bentuknya kayak apa. Dia nggak pernah ngerasain atau dia nggak pernah tahu apa yang namanya martabak. Ada dua orang ini tadi. Nah, kira-kira kalau misalkan ada orang yang nanya kepada kedua orang ini, mana yang bisa jawab? Otomatis apa? Yang punya pengalaman. Atau tadi dia yang pernah makan martabak, dia yang pernah beli martabak, dia yang pernah nyobain martabak. Sementara orang yang belum pernah makan martabak ini, otomatis dia nggak bakalan tahu. Saya nggak tahu martabak itu apa. Nah, dari sini kita bisa lihat, dari kisah ini, dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa orang yang pernah mengalami atau yang mempunyai pengalaman, itu dia bisa menjelaskan apa yang sudah dialaminya. Sedangkan orang yang belum punya pengalaman, dia nggak bakalan bisa ngejelasin apa yang ditanyakan oleh orang lain. Lah, misalkan ada orang yang belum pernah nyobain martabak tadi, dia nanya martabak ke orang yang nggak pernah makan martabak, dia nggak bakalan dijawab. Tapi kalau misalkan kita nanya ke orang yang paham dengan martabak, otomatis pasti dijawab. Nah, kalau statementnya Jack Ma kan harus bertanya kepada orang yang sudah sukses. Orang yang sudah sukses itu saya gambarkan dengan orang yang dagang martabak. Beda nggak orang yang pernah beli martabak dengan orang yang dagang martabak? Pasti beda. Persamaannya apa? Dia sama-sama ngerti martabak. Dia ngerti rasanya martabak, dia ngerti harganya martabak, dia paham teksturnya martabak. Jadi ada persamaan antara orang yang sudah sukses dan ada juga orang yang sudah mempunyai pengalaman. Nah, orang yang mempunyai pengalaman inilah yang menurut saya harusnya bisa menyampaikan pengalaman-pengalamannya tadi untuk dijadikan motivasi kepada orang yang belum ngerti. Nah, kalau tadi statementnya Jack Ma kan motivasi kita, nasihat kita ketika kita belum sukses akan terdengar seperti kentut. Lah, kalau misalkan kita belum sukses ngasih motivasi ke orang, dianggap seperti kentut dong. Kalau misalkan ada orang yang menganut statement tadi, lah masalahnya mau sampai kapan kita nunggu
orang-orang sukses memberikan kita nasihat. Malah kadang, maaf saya bilang, banyak orang-orang sukses mengadakan seminar dengan harga yang mahal. Kita harus registrasi ini, dan lain-lain. Ya menurut saya itu bagus untuk memfasilitasi acara tersebut. Tapi kan gimana dengan orang-orang yang nggak mampu? Gimana dengan orang-orang yang pengen berkembang tapi dia nggak punya uang untuk membeli buku, untuk mengikuti seminar? Nah itu dia, sebaiknya kita semua paling nggak sering sharing-sharing, sering diskusi. Nah budaya diskusi inilah yang kadang banyak orang itu malas. Malah sebenarnya manfaat diskusi ini tuh besar, karena yang tadinya orang misalkan si A dia punya pengalaman ini, si B nggak punya pengalaman ini, dengan adanya diskusi ini bisa ketemu. Si A bisa sharing pengalaman, si B jadi ngerti. Lah si B punya pengalaman yang belum dimengerti si A, sharing, akhirnya si A ngerti. Itu kan sebuah waktu yang berharga kalau kita habisin dengan diskusi. Sebenarnya kita bisa kok berkembang. Sering aja diskusi sama temen, tanya-tanya sama yang udah berpengalaman. Asalkan jangan sampai kita mati. Maksudnya mati ini gak pernah nanya, gak pernah nonton video di YouTube. Sekarang kan banyak video-video motivasi di YouTube. Nah, kita juga bisa tuh cari pengalaman di situ, kita cari referensi di situ, kita cari pemikiran di situ. Tapi jangan langsung kalian tangkep. Jangan kalian telan mentah-mentah. Tapi difilter dulu, disaring dulu, mana ini yang sekiranya baik, mana ini sekiranya nggak baik. Kita juga bisa menggabungkan pandangan si A sama pandangan si B sama pandangan si C, untuk nanti kita olah dan kita jadikan statement untuk pegangan hidup kita yang cocok kira-kira yang mana nih. Karena kan background masing-masing individu itu beda-beda. Ada yang backgroundnya petani, ada yang backgroundnya nelayan, ada yang backgroundnya apalagi supir misal. Itu kan gak bisa disamakan semuanya. Yang jadi supir ya mereka lebih mengerti hidup di jalanan, yang jadi nelayan mereka lebih ngerti hidup di laut, yang jadi petani mereka lebih ngerti hidup di desa. Pemikiran mereka pasti berbeda, statement mereka pasti berbeda. Nah makanya kalau misalkan kita menyatukan pikiran itu agak sulit, karena pemikiran dan background orang itu pasti beda-beda. Nah perbedaan itulah kalau misalkan kita jadiin satu dengan diskusi, menjadi sesuatu kekuatan yang besar, menjadi sesuatu statement yang sangat bagus. Makanya tolong hargailah orang yang memberikan kalian nasihat, hargailah orang-orang yang mau memberikan kalian motivasi. Nggak seperti kentut kok, nggak seperti kentut. Asalkan kita percaya bahwa oh dia udah pengalaman ini, pantes dia ngomong ini. Asalkan kita yakin. Jadi nggak harus orang-orang yang sukses yang memberikan kita nasihat, enggak. Orang-orang di sekitar kita banyak yang punya pengalaman. Jadi nggak harus nunggu orang-orang sukses. Kita harus melihat video orang-orang sukses terlalu jauh. Kalau kita mau mempelajari seluruh pengalaman hidup orang-orang sukses, itu jatuh bangunnya udah banyak. Sedangkan kita yang masih muda belum mengalami apa-apa, atau bahkan mungkin belum mengerti apa-apa. Nah ini dia masalahnya. Kita harus belajar, banyak sharing-sharing, banyak diskusi, dan jangan menganggap orang lain remeh. Ini yang kadang anak muda, ya namanya anak muda, ambisinya masih gede. Jadi kadang-kadang kita baru ngomong A, yang lain udah saya udah pernah itu, saya udah pernah ini. Jadi yang mau ngomong itu akhirnya males. Yang tadinya mau berbagi pengalaman males karena ada orang yang sok tahu. Makanya kalau ada yang mau cerita, dengerin dulu, kita pelajarin. Barangkali pengalamannya beda, barangkali yang
tempuh oleh orang itu beda. Kita dengerin dulu, nanti baru kita kasih statement kita. Jadi ayolah, kita bareng-bareng diskusi, kita bareng-bareng memberikan statement. Pemikiran setiap orang itu beda, pengalaman orang itu pasti beda. Nah, dari perbedaan itulah coba kita menjadi satu kesatuan yang hebat. Salam hebat dari saya, tetap semangat.